Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi di channel kami bersama saya Priyatin Muniwati. Dan saya tidak sendiri loh di sini. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Rahmi Fadila dan Lulu Putriliana. Kami dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi UIN Raden Intan Lampung. Sebelumnya di video kali ini kami akan membahas mengenai masa dewasa akhir. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik di masa dewasa akhir. Adapun hal yang berubah di masa dewasa akhir yaitu yang pertama, otak yang menjadi tua. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, penampilan fisik dan pergerakannya. Dan yang keempat, perkembangan sensoris. Yang terakhir yaitu sistem sirkulasi dan paru-paru, serta seksualitas. Bagaimana sih perubahan otak yang berlangsung di masa dewasa akhir? Nah, pada masa dewasa akhir, otak yang menyusut dan melambat secara perlahan. Rata-rata antara usia 20 hingga 90 tahun. Otak kehilangan beratnya sebesar 5 hingga 10%. Volume otak juga berkurang. Sebuah studi menemukan bahwa pada orang lanjut usia, volume otak akan berkurang sebanyak 15%. Ada beberapa area penyusutan yang lebih signifikan dibandingkan area lain. Contohnya korteks. Sebuah area yang menyusut seiring dengan proses penuaan. Hasil riset menemukan bahwa penyusutan ini berkaitan dengan penurunannya kerja memoris dan aktivitas kognitif. Melambatnya fungsi otak dan batang otak dimulai pada masa dewasa menengah dan berlangsung sangat lebih cepat di masa dewasa akhir. Proses penuaan juga berkaitan dengan kekurangannya produksi beberapa neuron. Contohnya neuron asetilkolin dan dopamin. Baiklah, pada slide selanjutnya ada tentang sistem kekebalan tubuh dan penampilan fisik dan pergerakannya. Yang pertama yaitu sistem kekebalan tubuh. Menurut fungsi sistem kekebalan tubuh yang berkaitan dengan usia tua cukup baik didokumentasikan oleh Busa pada tahun 2010. Menurut teori stres hormonal, menderita stres yang berkepanjangan dan berkurangnya proses penyembuhan pada orang-orang usia lanjut dapat mempercepat efek penuaan terhadap kekebalan. Di samping itu, kekurangan nutrisi yang berkaitan dengan rendahnya kadar protein berkaitan dengan menurunnya sel T yang menghancurkan sel-sel yang terinfeksi, sehingga sistem kekebalan bertambah buruk. Yang ketiga ada penampilan fisik dan pergerakan pada masa dewasa akhir. Perubahan penampilan fisik akan mulai terlihat jelas. Kerutan, bercak penuaan adalah perubahan yang sangat menonjol pada usia ini. Ketika bertambah tua, kita juga bertambah pendek. Di masa dewasa akhir, pria dan wanita menjadi lebih pendek karena tulang belakang mengalami penyusutan. Selain itu, berat tubuh kita biasanya menurun setelah mencapai usia 60 tahun. Hal ini disebabkan oleh penyusutan otot, di mana hal ini juga membuat tubuh kita jadi terlihat kendur. Gerakan orang lanjut usia lebih lambat dibandingkan dewasa awal.
disertai dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Bahkan ketika mereka melakukan tugas sehari-hari, seperti menggapai, menggenggam, bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya yaitu perkembangan sensoris. Pada masa ini, penglihatan seiring dengan bertambahnya usia, ketajaman, visual, warna penglihatan, dan perspeksi kedalaman akan sangat menurun. Dan beberapa penyakit mata juga akan muncul pada usia ini. Pendengaran dalam hal ini mendengar sama halnya dengan penglihatan. Taraf lanjut usia sangat penting untuk menentukan tingkat penurunannya. Kerusakan pendengaran biasanya tidak banyak menimbulkan kesukaran hingga masa dewasa akhir. Hanya sekitar 19% individu yang berusia 45 hingga 54 tahun yang terkena beberapa tipe masalah pendengaran. Penciuman dan perasa, sebagian besar orang dewasa kehilangan sebagian dari kemampuan mencium atau merasa, ataupun keduanya. Mayoritas individu berusia 80 tahun ke atas mengalami penurunan yang signifikan pada aroma. Para peneliti menemukan bahwa orang dewasa lanjut usia menunjukkan penurunan indera penciuman yang lebih besar daripada indera perasa mereka. Baiklah, selanjutnya sistem peredaran darah dan paru-paru. Dalam sebuah analisis, 57% pria berusia 80 tahun dan 60% wanita berusia 81 tahun mengidap hipertensi, dan 32% pria dan 31 wanita pernah mengalami stroke. Sekarang, sebagian besar ahli di bidang proses penuaan bahkan merekomendasikan tekanan darah yang konsisten di atas 120/80 sebaiknya ditangani untuk menurunkan resiko terkena serangan jantung ataupun stroke. Karena pada usia dewasa akhir, kapasitas paru-paru menurun sebesar 40% antara usia 20 hingga 80 tahun, bahkan tanpa adanya penyakit. Yang terakhir ada tentang seksualitas. Dalam dua kondisi, tidak ada penyakit dan keyakinan bahwa orang yang lanjut usia seharusnya aseksual. Seksualitas dapat berlangsung seumur hidup. Meskipun demikian, proses penuaan dapat mengakibatkan beberapa perubahan di dalam performa seksual, khususnya pada pria. Seiring dengan bertambahnya usia, orgasme pada pria menjadi menurun. Orgasme hanya dapat terjadi setelah mencoba 2 atau 3 kali. Stimulasi langsung biasanya diperlukan agar bisa mengalami ereksi. Dari usia 65 hingga 80 tahun, hampir 1 dari 4 pria mengalami serius dalam masalah ereksi. Selanjutnya ada tentang perkembangan kognitif. Fungsi kognitif pada orang lanjut usia, yang pertama ada multidimensional. Ketika kita memikirkan mengenai perubahan kognitif di masa dewasa akhir, kita perlu mempertimbangkan bahwa kognisi merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional. Kita juga perlu mempertimbangkan meskipun mungkin terdapat beberapa dimensi kognitif yang mengalami kemunduran seiring dengan bertambahnya usia, akan tetapi pada orang lain, dimensi ini mungkin tetap stabil atau bahkan mengalami kemajuan.
Contohnya dalam kecepatan dalam memproses informasi. Pada masa dewasa akhir, pemrosesan informasi cenderung melambat. Hal ini disebabkan oleh penurunan fungsi otak dan sistem saraf pusat. Yang kedua ada tentang pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Pendidikan. Generasi di Amerika pada abad ke-20 telah memperoleh pendidikan yang lebih baik. Tidak jarang pada usia dewasa akhir, mereka kembali duduk di bangku perkuliahan untuk melanjutkan pendidikan mereka dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Pengalaman-pengalaman di dunia pendidikan berkorelasi positif dengan skor pada tes-tes intelijensi dan tugas-tugas pengelolaan informasi, yaitu seperti memori. Selanjutnya tentang pekerjaan. Generasi saat ini telah mengalami pekerjaan menekankan pada orientasi kognitif. Seperti kakek buyut kita mungkin sekali menjadi pekerja kasar dibandingkan bapak-bapak kita yang cenderung terlibat di dalam pekerjaan yang bersifat orientasi kognitif. Selanjutnya tentang kesehatan. Generasi kini juga lebih sehat di masa lanjut usianya dibandingkan dengan masa atau generasi lainnya. Hal ini disebabkan oleh perawatan atau perkembangan tentang obat yang terus berkembang sesuai dengan generasinya. Selanjutnya yang ketiga ada tentang gunakanlah atau Anda akan kehilangan. Perubahan-perubahan dalam pola aktivitas kognitif mengakibatkan adanya keterampilan-keterampilan kognitif yang tidak terpakai dalam mengalami atrofi. Dalam kalimat gunakanlah atau Anda akan kehilangan juga merupakan komponen signifikan dari model keterlibatan optimasi kognitif yang menekankan tentang bagaimana keterlibatan intelektual dan sosial bisa memperlambat penurunan terkait usia untuk perkembangan intelektual tersebut. Yang keempat adalah pelatihan keterampilan kognitif. Apabila orang lanjut usia kehilangan keterampilan kognitif, dapatkah mereka dilatih kembali? Sejumlah besar studi riset mengidentifikasi bahwa mereka dapat dilatih hingga derajat tertentu. Terdapat dua kesimpulan yang diperoleh dari penelitian Baltus di tahun 2006. Yang pertama, pelatihan dapat meningkatkan keterampilan kognitif dari sejumlah orang-orang lanjut usia. Namun, yang kedua, di masa dewasa akhir, mereka tetap kehilangan sebuah plastisitasnya, khususnya untuk orang yang sudah terlanjur tua atau yang sudah sangat tua, yaitu orang yang telah mencapai usia 85 tahun ke atas. Selanjutnya adalah kreativitas. Diketahui bahwa kepribadian kreatif berhubungan dengan perilaku inovatif. Selain itu, berdasarkan trait kepribadian The Big Five Factor atau keterbukaan openness terhadap pengalaman dikaitkan dengan perilaku inovatif. Individu yang derajat openness yang tinggi memiliki rasa ingin tahu, imajinasi, mandiri, dan sensitivitas terhadap karya seni. Terlebih, individu yang openness yang tinggi cenderung lebih berpikir secara divergen. Selain itu, aspek kepribadian seperti toleransi of ambiguity, percaya diri tidak konvensional, originality atau authoritarianism, mandiri atau independence, dan proaktif turut mempengaruhi inovasi pada level individu. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Pada teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh Erik Erikson sendiri merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Bersamaan dengan Sigmund Freud,
Posisi yang paling penting dalam psikologi ini dikarenakan ia menjelaskan tahap perkembangan manusia mulai dari lahir hingga lanjut usia. Satu hal yang tidak dilakukan oleh Sigmund Freud. Selain itu, karena Freud lebih banyak berbicara dalam wilayah ketidaksadaran manusia, teori Erikson ini yang membahas mengenai aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya dianggap lebih realistis. Pada teori Erikson sendiri dikatakan sebagai salah satu teori yang sangat selektif dikarenakan didasarkan pada 3 alasan. Alasan yang pertama karena teori sangat representatif dikarenakan memiliki kaitan atau hubungan dengan ego yang merupakan salah satu aspek yang mendekati kepribadian manusia. Yang kedua adalah menekankan pada pentingnya perubahan yang terjadi pada setiap tahap dan perkembangan dalam lingkar kehidupan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah menggambarkan secara eksplisit mengenai usahanya dalam menggabungkan pengertian klinik dengan sosial dan latar belakang yang dapat memberikan kekuatan atau kemajuan dalam perkembangan kepribadian di dalam sebuah lingkungan. Melalui teorinya, Erikson memberikan sebuah 28 yang baru dalam mempelajari mengenai perilaku manusia dan merupakan suatu pemikiran yang sangat maju guna memahami persoalan atau masalah psikologi yang dihadapi oleh manusia pada zaman modern seperti ini. Oleh karena itu, teori Erikson banyak digunakan untuk menjelaskan kasus atau hasil penelitian yang terkait dengan tahap perkembangan baik anak, dewasa maupun lansia. Lalu pusat dari teori Erikson ini mengenai perkembangan ego ialah sebuah asumsi mengenai perkembangan setiap manusia yang merupakan suatu tahap yang telah ditetapkan secara universal dalam kehidupan setiap manusia. Pada proses yang terjadi dalam setiap tahap yang telah disusun sangat dipengaruhi terhadap epigenetic principle yang sudah dewasa atau matang. Dengan kata lain, Erikson mengupakan persepsinya pada saat itu bahwa pertumbuhan perjalanan berdasarkan prinsip epigenetik. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa dengan berangkatnya dari teori tahap-tahap perkembangan psikoseksual dari Freud ini lebih menekankan pada dorongan-dorongan seksual, Erikson mengembangkan teori tersebut dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan sosial. Melalui teori yang dikembangkan yang biasanya dikenal dengan sebuah Theory of Psychosocial Development atau teori perkembangan psikososial, Erikson tidak berniat agar teori psikososialnya menggantikan baik teori seksual Freud maupun teori perkembangan kognitif Piaget. Ia mengakui bahwa teori-teori ini membicarakan mengenai aspek-aspek lain dalam perkembangan. Selain itu, di sisi lain perlu diketahui pula bahwa teori Erikson menjangkau usia tua sedangkan teori Freud dan teori Piaget berhenti sampai pada masa dewasa. Pada teori Erikson sendiri memiliki ego. Tipe ego ini digambarkan oleh Erikson dapat disebut dengan ego kreatif. Ego kreatif dapat dan memang berhasil mengemukakan pemecahan-pemecahan kreatif atas masalah-masalah baru yang menimpanya pada setiap tahap kehidupan. Pada setiap tahap ini, ia mampu menggunakan kombinasi antara kehidupan batin dan kesempatan yang tersedia di dunia luar serta melakukan dengan giat, bahkan dengan perasaan gembira. Apabila menemui hambatan, maka bereaksi dengan usaha baru dan bukan menyerah. Kemampuan untuk bangkit kembali, menurut Erik, merupakan suatu yang ingin heran dalam ego muda. Pada kenyataannya, ego justru berkembang berkat konflik dan krisis. Konsep ego Erikson bermasyarakat dan historis, di samping faktor genetik, fisiologis dan anatomis yang menentukan kodrat ego terhadap juga pengaruh kultural dan historis. Hal ini merupakan sumbangan Erikson yang sangat kreatif tentang ego. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya hidup. Banyak sekali ragam gaya hidup yang berlangsung pada orang-orang lanjut usia mengalami perubahan. Dulu usia lanjut cenderung diwarnai oleh pernikahan pada laki-laki dan hidup menjanda pada perempuan. Dengan perubahan demografis yang diwarnai oleh putusnya pernikahan karena perceraian. Kini sepertiga orang-orang dewasa kemungkinan menikah
bercerai dan menikah kembali dalam hidupnya. Di sini marilah kita mengeksplorasi beberapa gaya hidup yang berbeda-beda di antara orang-orang lanjut usia. Dimulai dari mereka yang menikah atau memiliki pasangan. Yang pertama adalah orang lanjut usia yang menikah. Individu yang menikah atau memiliki pasangan di masa dewasa akhir biasanya lebih bahagia dan hidupnya lebih lama dibandingkan mereka yang hidup sendiri. Yang selanjutnya adalah orang lanjut usia yang bercerai dan menikah kembali. Perceraian yang terjadi di antara orang lanjut usia memberikan dampak sosial, finansial, dan fisik terhadap mereka. Perceraian dapat memperlemah ikatan kekeluargaan apabila hal ini terjadi di usia lanjut. Meningkatnya jumlah perceraian, usia panjang, dan kesehatan yang lebih baik menyebabkan meningkatnya pernikahan kembali pada orang-orang lanjut usia. Yang ketiga adalah kohabilitas pada orang lanjut usia. Jumlah orang lanjut usia yang melakukan kohabilitasi semakin besar. Kini jumlahnya hampir 3% dari seluruh orang lanjut usia. Dan yang terakhir adalah romantika dan seks pada orang lanjut usia. Ekspresi seksualitas orang lanjut usia berbeda dari orang muda, khususnya apabila hubungan seksual tidak lagi menjadi hal yang mudah dilakukan oleh orang lanjut usia. Secara khusus, menikmati sentuhan dan belayan sebagai bagian dari relasi seksual mereka. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pekerjaan. Beberapa individu mempertahankan produktivitasnya sepanjang kehidupannya. Beberapa di antara para pekerja lanjut usia ini mungkin mengikuti agenda kerjasama atau lebih banyak dari yang dilakukan oleh para pekerja yang lebih muda. Berdasarkan National Language Survey of Older Men, ditemukan bahwa kesehatan yang baik, komitmen psikologis yang kuat untuk bekerja, dan tidak sukaan terhadap pensiun merupakan karakteristik yang paling penting. Berkaitan dengan bekerja terus hingga lanjut usia 70-an dan 80-an. Kemungkinan bekerja juga berkorelasi secara positif dengan pencapaian pendidikan dan pernikahan dengan istri yang bekerja. Dalam sebuah studi yang baru-baru ini dilakukan tentang pekerjaan, mereka sangat mementingkan kepuasan emosional. Orang lanjut usia seringkali meluangkan lebih banyak waktu bersama individu-individu yang sudah dikenal dan menyenangkan. Teori yang dikembangkan oleh Laura Carlensen menyatakan bahwa orang-orang lanjut usia secara sengaja menarik diri dari interaksi sosial dengan individu di sekeliling mereka. Sementara mereka mempertahankan atau meningkatkan kontak dengan teman-teman dekat dan anggota-anggota keluarga dalam relasi yang menyenangkan. Pembahasan interaksi sosial yang bersifat selektif ini dapat memaksimalkan pengalaman-pengalaman emosional yang positif dan meminimalkan resiko-resiko emosional seiring dengan proses menjadi tua.